Baik, kali ini soal yang akan saya bahas itu uji kompetensi 2.1 Matematik wajib kelas 11 SMA. Nah, sebelumnya saya sudah bahas ini di video sebelumnya sebagai pengantar untuk materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi kalau kalian sudah nonton video tersebut, kurang lebih kalian pasti tahu bagaimana cara mengerjakan soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1, tanpa menggambarkan grafik, tentukan himpunan penyelesaian setiap pertidaksamaan di bawah ini. Nah, di sini ada 5 soal A, B, C, D, dan E. Nah, sekarang kita mulai dari bagian A. 2x kurang 9y besar sama dengan 1/2. Ingat, kalau kita mau tentukan himpunan penyelesaian, itu artinya kita bisa memilih sebarang nilai x, entah itu x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan seterusnya. Tapi umumnya itu cukup 2 titik atau 2 himpunan penyelesaian untuk mewakili satu persamaan. Nah, kita mulai dari misalkan ya, kita memilih x sama dengan 0. Kenapa kita selalu mulai dari 0? Karena angka 0 itu paling mudah dihitung. 0 kali berapapun itu hasilnya pasti adalah 0. Nah, kalau kita ganti nilai x sama dengan 0 ke dalam persamaan ini, 2 dikali 0 dikurang 9y besar sama dengan 1/2. Biasanya tanda pertidaksamaannya ini kita abaikan saja untuk sementara. 2 kali 0 kan hasilnya 0, di sini min 9y, ini saya ubah saja menjadi sama dengan 1/2. Jadi y sama dengan berapa? 1/2 dikali ini min 9, kalau pindah ke sebelah menjadi minus 1/9. Oke, jadi y sama dengan 1 kali min 1, hasilnya min 1/2 kali 9, 18. Jadi untuk tanda minusnya cukup mewakili salah satunya saja, entah itu pembilang atau penyebut. Jadi hasilnya ini min 1/18. Nah, kalau kita pilih untuk y sama dengan 0, kalau kita pilih y sama dengan 0, ganti nilai y sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. 2x kurang 9 kali 0 sama dengan 1/2. 2x 9 kali 0 kan hasilnya adalah 0, sama dengan 1/2. X sama dengan 1/2 dikali 2 dibalik menjadi 1/2. X sama dengan 1/4. Nah, sekarang kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Ingat, menentukan himpunan penyelesaian itu selalu x, y. Tidak pernah y, x, kecuali memang kalau soalnya menginginkan bentuk seperti itu, tapi sejauh ini tidak pernah. Kalau himpunan penyelesaian itu selalu x, y, atau mengikuti aturan koordinat. Nah, ini kan x-nya 0. Ketika x-nya sama dengan 0, dia menghasilkan y sama dengan min 1/18. Ketika x-nya sama dengan 1/4, asalnya dari y sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya itu diwakili oleh 0, min 1/18 dan 1/4,0. Oke, saya rasa untuk bagian A paham ya. Nah, kita lanjut yang bagian B. Untuk soal B, x dikurang 6y besar sama dengan 0. Nah, kita pilih lagi untuk x sama dengan 0, y-nya berapa? X sama dengan 0, substitusi ke dalam sini, 0 dikurang 6 kali y sama dengan 0, min 6 y sama dengan 0. Nah, y sama dengan 0 dikali minus 1/6. Kebalikan dari minus 6 kan min 1/6. Ini hasilnya 0 kali berapapun itu hasilnya pasti 0. Nah, selanjutnya untuk y sama dengan 0, x kurang 6 kali 0 sama dengan 0, x sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan, ini koordinatnya 0,
0. Sedangkan yang ini juga koordinatnya 0,0. Jadi kita harus pilih bilangan nilai y selain 0. Jadi kita buat ulang untuk y sama dengan 1. Kenapa ini tidak kita ambil? Karena himpunan penyelesaiannya sama. Jadi kita butuh nilai y yang lain selain 0. Untuk y sama dengan 1, x sama dengan 6 dikali sini x kurang 6 kali 1 sama dengan 0, x kurang 6 sama dengan 0, x sama dengan 6. Ini koordinatnya 0,0, sedangkan ini koordinatnya x nya 6 dan nilai y nya sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya 0,0 dan 6,1. Jadi ini salah satu dari sekian banyak. Jadi kalau kalian mau pilih x sama dengan 1 tidak ada masalah. Yang penting kalian harus hati-hati memilih menghitung sehingga mendapatkan nilai y. Kalau kalian mau pilih y sama dengan 1 bisa, y sama dengan minus 1 juga bisa, minus atau positif itu tidak ada masalah. Oke. Cuman hindari yang berbentuk pecahan, karena kan kalau di berbentuk pecahan agak ribet cara berhitungnya. Jadi pilih yang bulat-bulat saja. Nah, sekarang kita lanjut yang bagian C. Bagian C itu ada bagian C itu ada 2x per y besar sama dengan 5/4. Untuk x sama dengan 0, 2 dikali 0 per y sama dengan 5/4. 2 kali 0 kan hasilnya 0 per y sama dengan 5/4. Ini bagaimana? Kalau dikali silang 0 dikali 4 hasilnya 0, 5 kali y hasilnya 5y, atau y sama dengan 0/5 hasilnya adalah y sama dengan 0. Jadi ini koordinatnya 0,0. Nah, untuk y sama dengan kita hindari 0 ya, karena siapa tahu nanti hasilnya juga 0,0. Jadi kita cari aman, kita pilih saja y sama dengan 1. 2x per y nya ganti jadi 1 sama dengan 5/4. 2 kali silang ya, ini 2x kali 4 hasilnya 8x, 5 kali 1 hasilnya 5, atau x sama dengan 5/8. Jadi ini koordinatnya 0,0, yang ini koordinatnya x nya 5/8, y nya tadi adalah 1. Jadi himpunan penyelesaiannya 0,0 dan 5/8,1. Oke, nah sekarang bagian delta. Bagian D itu soalnya panjang ini. X ditambah 3y/3 besar sama dengan 4x ditambah 2y/2. Nah, sekarang kita pilih untuk x sama dengan 0. Ganti nilai x sama dengan 0 dalam sini. Jadi semuanya ya, untuk x yang ini dan x yang ini. 0 ditambah 3y/3 sama dengan 4 kali 0 ditambah 2y/2. Ini 0 tambah 3y kan hasilnya adalah 3y/3. Ini juga 0 tambah 2y hasilnya 2y/2. Ini sama ini bisa dicoret ya. Oke, nah sekarang kalau kita kali silang, 3y kali 1 hasilnya 3y. 3 kali y hasilnya 3y. Bagaimana ini? Ini kan kalau kita coret tidak mungkin ya. Ini 3 bagi 3 kan habis, sedangkan y bagi y juga habis, dia tidak menyisakan variabel. Y-nya kan di sini habis. Berarti untuk x sama dengan 0 kita tidak bisa pakai. Oke. Nah, sekarang kita cari x yang lain. Untuk x sama dengan 1, jadi ini salah ya. Untuk x sama dengan 1, ini 1 ditambah 3y/3 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 2y/2. Ini kalau kita kali silang ya, ini 1 tambah 3y dikali dengan 2, 1 kali 2 hasilnya 2,
3Y kali 2 hasilnya 6Y. 4 kali 1 kan 4 dikali 3 hasilnya 12, ditambah 2Y kali 3 hasilnya 6Y. Ini sama 2 kalau kita kumpulkan yang sejenis ya, 2 ini 12 pindah jadi minus 12, ini 6Y, kalau 6Y ini pindah menjadi kurang 6Y, ini minus 10, 6Y kurang 6Y kan hasilnya 0, tidak mungkin minus 10 itu sama dengan 0. Artinya ketika kita coba untuk sebarang nilai X, entah itu X nya sama dengan 0 atau X sama dengan 1, dia selalu persamaannya ini tidak pernah menyisakan sebuah variabel, yang artinya untuk persamaan ini tidak memiliki, ini kesimpulannya, tidak memiliki himpunan penyelesaian atau sesingkat dengan HP. Artinya persamaan ini tidak memiliki himpunan penyelesaian. Oke, sampai sini paham ya. Nah, yang terakhir yang bagian E, yang E itu soalnya (5x dikurang 4y per 5 besar sama dengan 2x dikurang 8y per 5 per 2. Oke, sekarang kita pilih x sama dengan 0. Substitusi ke dalam persamaannya, 5 dikali 0 dikurang 4y per 5 besar sama dengan 2 dikali 0 kurang 8y per 5 per 2. 5 kurang 0 kan hasilnya 0, 0 dikurang 4 nya hasilnya minus 4y per 5 sama dengan ya, ini 2 kali 0 0 min 8y per 5 per 2, anggaplah ini 2 saya tambahkan jadi per 1, minus 4y per 5 sama dengan minus jauh kali jauh per dekat kali dekat, 8y kali 1 hasilnya 8y, 5 kali 2 hasilnya 10, minus bagi minus ini positif, minus ketemu minus positif. Nah, sekarang kita kali silang, 4y kali 10 hasilnya 40y, 8y kali 5 hasilnya 40y. Ternyata dia juga memiliki kasus yang sama dengan bagian D. Artinya ini persamaan ini juga tidak memiliki himpunan penyelesaian. Oke, sekian untuk nomor 1, sampai jumpa ke nomor berikutnya. Thank you.